Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari Sregar dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 253680045. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dua rekan saya yaitu Anjali Purnamasari dan Alisha Cildesi Suherman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai mahasiswa dan pelajar untuk penelitian dan pengambilan data dengan tujuan memenuhi tugas komunikasi digital dan media baru yang bertema literasi digital masyarakat muda dengan judul analisis penggunaan AI di kalangan mahasiswa dan pelajar terhadap ketergantungan dan minimnya literasi. Kami menggunakan digital literasi teori dan media dependensi teori. Ini saling berhubungan. Dengan rendahnya literasi digital bisa memicu ketergantungan pada AI. Nah, ketergantungan pada AI melemahkan kemampuan berpikir kritis. Keduanya saling menjelaskan mengapa mahasiswa dan pelajar menggunakan AI secara berlebihan dan kurang kritis. Pola ini membuat mereka menurunkan kemampuan berpikir kritis karena terlalu berlebihan menggunakan AI tanpa analisis pribadi. Menurut GoodStats, mahasiswa dan pelajar menggunakan AI 95% dalam proses pembelajaran. Untuk itu, langsung saja kita ke sesi wawancara yang akan dibawakan oleh Alisha Cildesi Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisha Cildesi Suherman dengan NIM 253681116. Saat ini saya sudah bersama salah satu mahasiswi dari program studi psikologi. Boleh perkenalkan dirinya, Kak? Boleh perkenalkan, nama saya Amelia Amanda. Saya dari program studi psikologi Universitas Negeri Padang. Oke, kita akan nanya-nanya sedikit sama Kak Amel ya guys. Yang pertama, menurut Kak Amel, jika literasi mahasiswa itu semakin menurun, siapakah pihak yang paling bertanggung jawab? Apakah mahasiswa itu sendiri, lingkungan kampus, atau budaya digital yang berkembang? Coba dong Kak Amel kasih pandangannya. Menurut saya sih semuanya sama dalam turut dalam ambil alihnya, tapi kayak mahasiswa juga mungkin berkontribusi dalam minat literasinya, dan juga mungkin juga pihak kampus seharusnya lebih memberikan materi yang lebih seru atau tidak kaku gitu. Juga mungkin dari dosennya cara mengajarnya yang sampai kayak ngebikin mahasiswa itu kayak minat literasi itu berkurang. Nah, dan walaupun digital sekarang makin berkembang, tapi kembali lagi sama manusianya, sama mahasiswanya, dia itu bisa nggak mempertahankan minat literasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjali Purnamasari dengan NIM 253680007. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswi dari program studi ilmu komunikasi. Boleh perkenalannya, Kak? Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Hana Azahra dari Prodi Ilmu Komunikasi dari kelas D. Oke, yang pertama, menurut Anda, jika literasi mahasiswa semakin menurun, siapakah pihak yang paling bertanggung jawab? Apakah mahasiswa itu sendiri, lingkungan kampus, atau budaya digital yang berkembang? Coba berikan pandangan Anda terhadap hal ini. Oke, sebenarnya jika adanya penurunan daya kritis seseorang gitu kan, nah itu tuh sebenarnya dipengaruhi akibatnya tuh pada hal itu pada dasarnya berdasarkan kepada mahasiswanya. Kenapa aku bilang itu mahasiswa? Yang pertama, kita mahasiswa tuh kan harus menggali lebih dalam pengetahuan ya, wawasan gitu kan. Tapi kalau misalkan pengetahuan kita sudah terkikis, berarti berdampaknya ke kita dong. Kita udah nggak kritis lagi, kita udah nggak memahami banyak hal gitu kan. Kita kaji di aspek dari lingkungan kampus. Nah, pasti kampus itu sudah menyediakan banyak hal ya, kayak perpustakaan yang cukup lengkap dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya itu tidak menjamin apakah seseorang itu bisa menambah pengetahuannya hanya sekedar melalui lingkungan kampus gitu. Jadi mungkin saja kita sebagai mahasiswa bisa menyarankan bahwa emang ada agen perubahan dari kampusnya untuk bisa merubah kembali atau membuat sebuah inovasi baru gitu kan, untuk bisa menarik perhatian masyarakat terutama di mahasiswa gitu kan. Tapi kalau kita kaji lagi di budaya digitalnya, nah budaya digital itu bukanlah yang kayak akan berpengaruh tentang dampak yang ini gitu kan. Kenapa? Karena setiap kita bertambah usia dan sebagainya, yang namanya budaya digital terus berkembang gitu kan. Jadi sebenarnya dia tuh nggak akan berpengaruh dalam kehidupan mahasiswa, tapi yang kita sayangkan adalah mahasiswanya yang kalau misalnya tergantung dalam teknologi itu akan menurunkan daya pikirnya, daya kritisnya dan lain sebagainya.
gitu kan. Nah, dari fenomena ini dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa masalah utamanya bukan pada teknologi AI itu sendiri, melainkan bagaimana cara penggunaannya. AI seharusnya menjadi alat bantu belajar, bukan proses pengganti belajar. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital, peningkatan kemampuan berpikir kritis, serta kejujuran akademik menjadi hal yang sangat penting agar mahasiswa dan pelajar dapat menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Sekian mini riset dari kami. Saya Ayu Lestari Sregar dengan Anjali Purnamasari dan Alisha Cildesius Herman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.